Nah, dari sini kan akhirnya terjawab ya. Saat ini saja sudah sering banget bahkan Nasdem dan Demokrat saling beda pendapat dan bahkan juga silang pendapat, yaitu ketika pengumuman cawapres dari Anies Baswedan. Di sini bahkan juga Demokrat desak Anies soal cawapres. Nasdem terus terang saja kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Nah, ternyata bukan pemerintah yang menjegal Anies Baswedan, melainkan dari internal mereka sendiri. Seperti apa kata Pak Mahfud MD pada saat itu. Bukan pemerintah. Pemerintah juga tidak bakal cawe-cawe tentang pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Seperti narasi yang saat ini berkembang luas, yaitu menyebut pemerintah akan menjegal Anies Baswedan dari PK Muldoko dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini adalah merupakan bentuk bukti ya, yaitu Anies dijegal dari internal mereka sendiri, dari koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Diketahui kan koalisi pengusung Anies Baswedan itu ada 3, yaitu Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Tapi di sini Demokrat dan juga Nasdem saling silang pendapat dan bahkan seringkali berbeda pendapat antara cawapres yang akan diusung oleh Anies Baswedan. Di sini itu dari Tribun News, yaitu dengan judul "Memanas, Nasdem tuding Demokrat akan hengkang jika AHY tak jadi cawapres Anies." Terus terang saja. Nah, bahkan pada saat yang lalu memang sih AHY disodorkan menjadi pendamping Anies Baswedan oleh Demokrat. Dan kayaknya sih itu harga mati ya, karena sampai saat ini juga AHY masih digadang-gadang yaitu menjadi cawapres Anies Baswedan sampai saat ini. Entah, seharusnya kan pada saat itu ada kesepakatan ya, yaitu yang memilih cawapres itu adalah diserahkan oleh Anies sendiri. Tetapi ya gimana lagi, pasti akan tidak menguntungkan lah jika cawapres dari Anies Baswedan bukan AHY, misalkan dari kader lain. Untuk memilih cawapres saja sampai saat ini juga belum adanya deal-dealan lah di sini. Bahkan saat ini juga makin memanas ya hubungan Nasdem dan juga Demokrat. Nah, di sini hubungan Partai Demokrat dengan Partai Nasdem kini sedang memanas. Partai Nasdem bahkan menuding Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan apabila tidak menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tudingan itu berdasarkan aksi Demokrat yang tak pernah mempromosikan Anies sebagai capres. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi desakan Demokrat agar Anies Baswedan segera mengumumkan siapa pendampingnya. Ali bahkan meminta kepada Demokrat untuk berterus terang terkait niatnya untuk hengkang apabila AHY bukan cawapresnya. Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur, bilang saja begitu, ujar Ali kepada Kompas.com pada 8 Juni. Lebih lanjut, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden sejak saat ini. Sebab menurut Ali hingga kini dirinya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat yang memasang foto Anies Baswedan. Dan bahkan di sini juga Andi Arief juga merespon pernyataan dari Nasdem tersebut, yaitu jika bukan AHY akan hengkang. Di sini Andi Arief, jika Anies memilih AHY sebagai bakal cawapres, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Di sini juga ada pertanyaan dari Andi Arief. Nah, di sini Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan sikap Nasdem yang terkesan menyudutkan partainya ihwal pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih menjadi pendamping Anies di pesta demokrasi. Ia menyebut tudingan itu terkesan bila Partai Besutan Surya Paloh itu tak rela bila AHY dipilih Anies untuk menjadi bakal cawapresnya. Bahkan dirinya sendiri meragukan kesetiaan Nasdem apakah masih akan bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan bila akhirnya Anies memilih AHY untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Ya, saya rasa ada benarnya ya ucapan dari Ahmad Ali dari Nasdem tersebut. Memang saat ini sih saya kadang-kadang tidak pernah melihat ya, yaitu Demokrat membuat banner atau baliho yang mempromosikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Demokrat misalnya. Itu juga belum saya temukan. Entah maksudnya apa, padahal juga AHY selaku dari kader Demokrat sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres dari koalisi perubahan. Tetapi juga sampai saat ini belum ada promosi yang dilakukan oleh Demokrat. Jadi menurut saya wajar lah kalau dari Nasdem meragukan kalau memang Anies Baswedan tidak memilih AHY
apakah akan hengkang? Apakah juga promosi dari Demokrat mempromosikan AHY sebagai capresnya, menunggu dulu yaitu AHY dipilih sebagai pendamping dari Anies Baswedan? Itu memang ada benarnya juga menurut saya apa kata dari Ahmad Ali. Dan di sini malah ditanggapi Andi Arief, jika Anies memilih AHY sebagai bakal cawapres, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Menurut saya tidak, karena Nasdem saat ini juga sudah melakukan semuanya, bahkan juga safari politik kemanapun, dan bahkan banner, baliho, spanduk semua juga dibiayai oleh Nasdem. Jadi di sini Nasdem tidak bakalan cabut lah. Kemungkinan ya dari Demokrat lah, karena sampai saat ini juga belum mempromosikan Anies sebagai capres dari Demokrat. Dari pertanyaan yang lalu, yaitu menuduh pemerintah menjegal Anies Baswedan melalui PK Muldoko, dan bahkan juga kriminalisasi penangkapan Johnny G. Plate pada saat itu menurut saya bukanlah, karena itu adalah proses penegakan hukum di mana Johnny G. Plate yaitu disangka atau diduga yaitu melakukan tindak korupsi yang merugikan negara lebih dari 8 triliun. Tetapi itu menurut opini yang berkembang, katanya sih Anies Baswedan dijegal melalui hal tersebut. Tetapi kenyataannya yang bisa menjegal Anies Baswedan itu ya dari koalisinya sendiri. Nah, di sini ketika Demokrat cabut atau menarik dukungan untuk mendukung Anies Baswedan saja, itu Anies bakal dipastikan lah tidak bisa mendaftar di KPU untuk Capres 2024. Jadi menurut saya bukan pemerintah yang menjegal, justru yang menjegal dari internal mereka sendiri. Ya, apalagi disusul dengan setiap hasil survei oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel. Anies juga berada di urutan terendah, yaitu urutan paling buncit sendiri, dan itu terus menurun dari waktu ke waktu. Padahal di sisi lain Prabowo dan Ganjar terus saling kejar mengejar, yaitu elektabilitas Prabowo dan Ganjar malah semakin tinggi, tetapi Anies Baswedan justru menurun. Entah fenomena apa itu. Katanya pendukungnya sih ya survei abal-abal lah, survei bayaran dan lain sebagainya. Malah ada pendukung dari Anies Baswedan justru percaya polling. Ya sudahlah,